Ini setelah dirapihkan, pasang aki, sekarang kita mau cek posisi si shifter matic. Belum diisi oli ya. Cek dulu triptoniknya. Oke. Sekarang kita coba scan dulu ya. Cek dulu multifunction switch. Nah itu tadi karena kita setting jadi ada error ya, kita hapus dulu. Sekarang coba kita tes aktuator solenoidnya. Solenoid oke. Yang kedua oke juga. Sekarang kita isi oli dulu ya. Oke guys, isi oli dulu 6 liter aja. Ini kan oli original bawaan mobilnya, itu rekomendasinya ESO yang LT 71141 ya. Tapi karena oli ESO itu udah jarang, langka, kemudian pernah direkomendasikan pakai Mobile One yang tipe LT yang warna putih. Kenapa ini warna merah? Nah, kita pakainya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sesuai di spesifikasi oli ya, ada tipe LT. Nah ini nih. Jadi yang penting spesifikasinya aja ya, jangan terpengaruh oleh warna. Oke guys, setelah oli cek airnya kosong karena terbuang ku Sindun. Saya biasa lah Indun ya, murni jam-jam pakai air jam-jam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah cek oli, isi air, kita sekarang mau coba hidupkan dulu ya, sambil pasang di parameter maticnya. Yuk kita baca parameternya.
parameter tekanan olinya rekomendasinya 2,7, aktualnya 2,7 juga ya. Kita hidupkan dulu beberapa menit supaya olinya sirkulasi dulu. Oke guys, kita coba sekarang coba pergerakannya ya. Kita masukkan ke D, shifternya dari D, kita lepaskan rem, maju, muter, katanya muter tuh kata yang di depan. Sekarang kita posisi R ya, coba ke R. Oke. Mundur oke. Mundur sudah sip. Kemudian kita sekarang kita cek tekanan oli di saat gigi masuk. Nah, ini saya masukkan. Oke teman-teman, secara pembacaan diagnostik dan segala macamnya sudah bagus. Kita tes di tempat juga bagus, tinggal kita nanti tes jalannya. Saya akan coba di tempat ya, perpindahan giginya. Ini di posisi D, dia berada di gigi 1. Dan saya gas perlahan masuk ke 2 lock up. Sekarang udah masuk ke 3 lock up ya. Jadi perpindahan gigi sudah normal, tapi ini karena ini di tempat jadi kurang enak lah ya. Nanti kita tes jalan aja. Oke, kita akan tes jalan sebentar lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim, saatnya kita test drive ya teman-teman. Pertama-tama kita tes di tempat dulu masalah shifternya. R, N, D. Kita cek lagi ini apa triptoniknya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan tes jalan. Dan untuk melihat parameternya kita akan gunakan scanner yang universal aja ya, hanya sekedar untuk memantau. Kalau pakai laptop agak ribet. Itu buat memantau data streamnya. Ini salah, cancel. Buat memantau data streamnya, kita lihat di main variable aja. Nah, ini hanya untuk memantau pressure oil, kemudian posisi shifter. Nah, seperti itu ya, nanti perpindahan giginya akan kita pantau, kemudian perpindahan gigi di sini. Cukup pakai scanner ini aja. Oke, lanjut kita test drive. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang test drive Matic nih teman-teman. Perpindahan giginya alhamdulillah sudah sangat halus sekali. Ini di presurnya juga sesuai ya, antara apa namanya yang sesungguhnya dengan panduan yang diharuskan. Perpindahan giginya ini sudah di gigi 3. Kalau di sana kan munculnya tetap D ya. Jadi kalau kita cek di scanner ini kelihatan gigi 3 dan sebagainya. Coba di triptonik berapa, geser ke kiri. Di triptonik 2, di sini pun
gigi 2 sama. Oke teman-teman, ini hasil test drive-nya. Saya pikir dan saya rasa ini sudah cukup bagus ya hasil kerja kita kali ini. Ini kita coba di track yang lurus datar. Dan biasanya kalau mencoba Matic itu di tiga kondisi ya. Kondisi track lurus, datar, kita coba kick down dan sebagainya. Kemudian nanti di track menanjak kita coba powernya. Dan yang ketiga itu harus siang hari kita cek kita tes di situasi macet. Apakah ada ngelos atau enggak Maticnya ya. Kita sekarang akan menuju ke daerah Cimenyan, Cartil untuk mengetes power di tanjakan. Oh, kita sudah mulai memasuki jalur-jalur tanjakan ini ya. Arah Caringin Tilu. Nanti di depan ada tanjakan lumayan curam. Kita sudah mulai masuk ke tanjakan sedang-sedang saja. Di depan jalannya letter S menikung ke kanan. Dan di sini cukup tajam. Kita nggak pakai triptonic ya, tetap di D. Wah, nggak ada masalah sama sekali. Nanti kita akan masih ada 2 tanjakan yang lebih ekstrim dari ini. Kita coba. Sini juga lumayan. Coba berhenti dulu Ren. Kita start di tanjakan. Kita berhenti. Yuk. Direm tangan. Kita berhenti dan start lagi di tanjakan ekstrim. Naik walaupun agak berat ya. Nah teman-teman, ini kalau siang hari kelihatan nanjaknya ini. Berhubung malam hari mungkin agak kurang kelihatan ya. Itu gedung aja, kantor polisi aja ada di atas. Coba berhenti ya. Judul perumahannya aja udah Bandung City Light. Kelihatan kota Bandung dari sini kalau kita arah balik ya. Nanjak tidak masalah. Sekarang kita akan tes tanjakan terakhir, ekstrim, super ekstrim. Minggir dulu. Nah, di sini stop, go. Tidak ada masalah. Ini ekstrim teman-teman. Stop, kiri. Ancang-ancang. Stop and go di tanjakan. Sedikit agak ancang-ancang, tapi ini naik ya. Nah, ketika tekanannya sudah mencapai berapa bar ya barusan, tetap naik. Artinya Matic sudah sehat, alhamdulillah. Sudah cukup ya teman-teman, kita tes drive-nya untuk kali ini. Yuk arah pulang. Kelihatan tuh kota Bandung. Kota Bandung. Jadi begitulah teman-teman ya, proses perbaikan Matic AL4 dengan penyakit tertentu, dan perbaikannya juga tentu berbeda-beda ya. Cuma bagi saya prinsipnya perbaikan Matic AL4 itu harus mekanikalnya dulu. Jadi begini, Matic AL4 itu kan adalah mekanikal Matic
elektrikal. Jadi ada sudah tentu komponen mekanikal, artinya sudah tentu komponen mekanikal yang disatu padukan dengan sistem elektrikal. Nah, bagi saya prinsip dasarnya itu perbaikannya harus mekanikalnya dulu, karena kalau mekanikal sifatnya pasti seperti 1+1, jadi artinya kerusakannya itu bisa diketahui, sedangkan kerusakan mekanikal itu kan susah untuk diketahui ya. Jadi ketika kita scan berulang-ulang tetapi masih tetap saja ada kendala, ada masalah, itu belum tentu yang rusaknya itu dari elektrikalnya. Jadi bolak-balik lah, tapi dalam kondisi tertentu juga kita bisa saja langsung memperbaiki komponen daripada elektrikalnya sendiri. Jadi kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan videonya ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.